mungkin ada yang pernah berjumpa, dan ini kebetulan adalah acara sosialisasi untuk program PPLS atau kelas 12 SMA dan juga Ronin. Ya, karena kita akan mengadakan sosialisasi terkait dengan program intensif, yaitu program semester 2 dan juga program super intensif ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Muhammad Riza Zulkarnain. Saya adalah seorang pengajar bahasa Inggris, dan insya Allah kita akan kedatangan seorang pembicara yang sudah standby di ruangan ini. Beliau insya Allah akan memaparkan banyak hal, salah satunya nanti terkait dengan bagaimana peran orang tua dalam membantu anaknya, terutama untuk mencapai nilai yang maksimal ya. Karena untuk di UTBK sendiri, saya sering buat analogi, kalau Bapak Ibu mau beli mobil 300 juta, kebeli nggak ya? 600 juta, kebeli nggak? Tentu jawabannya ada yang bilang bisa kebeli, bisa enggak. Nah, kalau menurut saya tergantung mobil apa yang mau dibeli. Artinya 300 juta bisa aja kebeli, 600 juta bisa aja enggak kebeli. Gitu. Nah, ini ternyata berhubungan dengan nilai anak kita di UTBK nanti. Gitu. Jadi nilai itu kurang lebih sama dengan uang, kemudian mobil sama dengan jurusan yang dia inginkan. Sehingga artinya dengan nilai UTBK yang rendah belum tentu dia tidak lulus, sedangkan dengan nilai yang tinggi belum tentu juga dia lulus, karena tergantung pilihan jurusan apa yang akan dipilih. Nah, bagaimana cara nanti anak kita bisa mendapatkan nilai yang bagus, yang baik, sehingga tidak sulit bagi kita untuk mengarahkan anak kita, terutama karena orang tua umumnya ada keinginan tersendiri untuk pilihan jurusan yang diberikan kepada anaknya. Maka kalau nilainya tinggi, mudah untuk mengarahkan anaknya masuk ke pilihan jurusan tertentu. Baik, kita sambil nunggu, kita mungkin langsung mulai aja karena khawatir nanti terlalu malam. Kak Roni, kita sampai jam berapa, Kak? Saya memaparkan kurang lebih 45 menit, Kak. Baik. Jadi nanti insya Allah urutan acaranya setelah ada pemaparan, kemudian nanti akan ada tanya jawab kurang lebih 15 menit ya, Kak ya. Baik. Agar lebih diberkati acara ini, mari kita sama-sama buka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak menunggu waktu lama lagi, langsung saya serahkan acara untuk penjelasan terkait dengan sosialisasi intensif dan super intensif UTBK 2022. Saya serahkan langsung kepada Kak Roni. Silakan Kak Roni. Baik, terima kasih Kak Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, senang sekali perkenalkan, nama saya Roni. Bisa bertemu dengan ayah bunda sekalian di acara sosialisasi terkait dengan program yang sudah berjalan dan akan terus berjalan sampai dengan mendekati UTBK SBMPTN. Kemarin saya sudah beberapa kali juga sosialisasi di beberapa wilayah dan sambutannya luar biasa, dan saya terima kasih sekali kepada ayah bunda sekalian yang menyempatkan waktunya untuk mendengarkan informasi yang ingin kita berikan sebagai bentuk perhatian kepada anak-anaknya, putra-putrinya dalam menentukan masa depannya untuk memilih program studi dan PTN di tahun 2022 ini. Nah, hari ini saya akan sedikit memaparkan terkait dengan informasi terupdate seputar SNPTN dan SBMPTN 2022, dan juga nanti berkaitan dengan apa yang akan dilakukan Nurul Fikri ya menghadapi UTBK SBMPTN 2022. Menu apa saja yang disediakan, program apa saja yang disediakan, dan ini akan kita sampaikan kepada ayah bunda sekalian
tentunya juga sudah nanti disampaikan juga kepada putra-putrinya. Ya, sehingga nanti antara ayah bunda dan juga putra-putrinya saling bekerja sama ya untuk sama-sama melakukan program ini dengan sebaik-baiknya. Kalau anak bunda anaknya sebagai pelaku gitu ya, ayah bunda sebagai monitornya, dan kita sebagai pengajar juga sama-sama ikut memonitoring dan memberikan yang terbaik. Oke, untuk itu saya ingin share screen terlebih dahulu. Sebentar. Ya. Baik, sudah terlihat ya, ayah bunda sekalian? Maaf Pak, saya mau motong Pak. Ya. Saya orang tua dari Paris. Mungkin ini nanti bisa di-share Pak. Iya. Nanti insya Allah saya share ke ayah bunda semuanya. Iya, makasih. Baik, ini terkait dengan informasi terupdate SNPTN dan SBMPTN tahun 2022 sekaligus sosialisasi program intensif Nurul Fikri. Nah, ayo bunda semua, alhamdulillah kemarin di bulan Desember awal itu panitia LTMPT sudah memberikan sosialisasinya terkait dengan seleksi masuk ke perguruan tinggi ya negeri secara bersama, dan kuota yang diberikan oleh LTMPT melalui 3 jalur ya yang ada itu tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Yang pertama adalah terkait dengan SNPTN ya, atau jalur undangan yang dikenal oleh mungkin sebagian besar ayah bunda kenalnya adalah jalur undangan atau jalur rapor. Itu kuota yang diberikan minimum hanya 20%. Jadi mereka pihak perguruan tinggi negeri wajib menyediakan minimal 20% kuota setiap program studi untuk jalur ini. Lalu kemudian untuk SBMPTN ada 40% minimum dan jalur mandiri maksimum 30%. Dan untuk PTN berbadan hukum ya seperti Universitas Indonesia, dan kemarin juga mereka sudah mendeklar bahwa mandiri atau jalur mandiri ini ya mereka maksimum boleh 50%. Jadi kemarin UI juga sudah menyatakan bahwa mandirinya itu 50%, sedangkan SNPTN-nya 20%, SBMPTN-nya 30%. Nah, jadi ada PTN berbadan hukum kurang lebih ada 14 PTN, itu mereka menyediakan jalur mandiri maksimum 50%. Jadi bagi putra-putri ayah bunda yang tidak bisa masuk melalui jalur SNPTN, maka tidak perlu berkecil hati karena kuotanya cukup besar di jalur SBMPTN dan jalur mandiri. Tetapi bagi ayah bunda yang putra-putrinya diterima atau bisa mengikuti jalur SNPTN, maka dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Begitu. Dan sekarang sudah masuk tahapan sekarang sudah masuk tanggal berapa? 12 ya? 15 ya, 15. Jadi sudah masuk dalam pendaftaran nanti masuk dalam penetapan siswa eligible ya. Jadi kalau kita lihat alur jadwal SNPTN-nya, registrasi akun LTMPT sekolah sudah dimulai tanggal 4 Januari ya, sampai dengan 15 Februari. Nah, nanti registrasi akun LTMPT untuk siswa itu sudah dimulai juga tanggal 10 Januari sampai dengan 15 Februari. Dan akun LTMPT ini berlaku untuk SNPTN dan SBMPTN. Jadi akun LTMPT ini sebenarnya adalah pintu masuk untuk mengikuti seleksi SNPTN dan SBMPTN. Nah, kalau siswa tidak memiliki akun LTMPT, maka dia tidak bisa mendaftar atau mengikuti seleksi SNPTN ataupun SBMPTN. Begitu. Nah, yang perlu garis bawahi adalah penetapan siswa eligible di poin 4 itu ayah bunda. Jadi tanggal 4 Januari sampai dengan 8 Februari itu nanti akan ada siswa-siswa yang berhak mengikuti SNPTN ya, karena tidak semua siswa di sekolah tersebut berhak mengikuti SNPTN, tetapi hanya siswa tertentu saja yang dibatasi oleh akreditasi sekolah. Jadi kalau akreditasi sekolahnya A, maka nanti siswa yang berhak mengikuti itu hanya sekitar 40% siswa terbaik begitu. Nah, jadi nanti nama-namanya itu bisa dilihat di akun LTMPT, di website LTMPT ya, sekolahnya, lalu kemudian nama-namanya nanti akan sangat terbuka gitu. Lalu kemudian pendaftaran SNPTN akan dimulai tanggal 14 sampai dengan 28 Februari. Itu menentukan program studi dan PTN apa yang akan dia pilih. Jadi nanti bagi ayah bunda atau putra-putri ayah bunda yang ingin konsultasi mulai dari saat ini itu dipersilahkan kepada konsultan NF yang ada di lokasi, atau juga bisa siswanya konsultasi via
aplikasi sekolah yang disediakan begitu oleh NF. Lalu kemudian nanti ada pengumuman hasil SNMPTN tanggal 29 Maret 2022 gitu. Nah, untuk persyaratannya sama juga seperti tahun sebelumnya. Jadi persyaratan yang berhak mengikuti SNPTN itu untuk siswanya ya, itu siswanya yang berhak mengikuti berdasarkan akreditasi sekolahnya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa akreditasi sekolah A ya itu akan mendapatkan hak 40% siswa terbaiknya mengikuti SNPTN. Jadi boleh ikut atau daftar di SNPTN. Lalu kemudian akreditasi B 25% siswa terbaiknya, akreditasi C 5% siswa terbaik di sekolahnya. Nah, untuk persyaratan peserta itu sama juga seperti tahun lalu ya, memiliki prestasi akademik karena ini filosofinya adalah undangan untuk siswa berprestasi, maka siswa-siswa yang berprestasilah yang diharapkan mengikuti proses ini begitu. Nah, ini dibuktikan oleh nilai raport gitu ya. Salah satunya. Lalu memiliki NSN dan PDS dan terdaftar di PDSS, lalu kemudian memiliki nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5. Dan peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Begitu ya Bunda. Nah, yang penting adalah di sini terkait dengan pilihan program studi. Pilihan program studi ya sama seperti tahun sebelumnya juga berhak memilih 2 program studi ya. Jadi hanya dua slot yang diberikan. Jika memilih 2 program studi di SNMPTN atau di jalur undangan, maka siswa salah satu program studinya itu harus PTN-nya harus berada di provinsi yang sama dengan SMA-nya ya atau sekolahnya. Bukan tempat tinggal ya, tapi sekolahnya. Nah, kalau satu lagi boleh di luar. Jadi jika dia memilih 2 program studi, maka satu yang ada di sama dengan provinsi yang sama dengan sekolahnya, PTN-nya, lalu kemudian satu lagi di luar itu gitu ya. Tapi kalau hanya satu program studi saja, pilihnya hanya satu saja begitu, maka boleh di mana saja. Nah, di aturan itu dikasih tahu bahwa disarankan tidak lintas minat. Jadi bukan tidak boleh ya, tapi disarankan tidak lintas minat ya. Masih boleh dengan syarat ya, dengan syarat tergantung ketentuan PTN yang dituju. Ya, jadi jika PTN tersebut membolehkan siswanya untuk lintas minat, maka silahkan gitu. Tapi perlu dipertimbangkan persyaratan yang lainnya. Nah, contohnya misalkan IPB. IPB itu semuanya dari IPA tahun lalu ya. Jadi nggak boleh ada siswa IPS masuknya ke sana, walaupun di sana ada jurusan manajemen gitu ya. Tahun sebelumnya seperti itu IPB. Jadi semuanya harus dari IPA. Nah, tahun ini kita belum tahu karena IPB sudah bertransformasi menjadi universitas, apakah boleh begitu. Nah, nanti kita lihat informasi selanjutnya di website resmi dari PTN tersebut begitu. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa mata pelajaran tertentu. Jadi tidak seluruhnya nilai yang ada di rapor itu diolah, tetapi hanya mata pelajaran tertentu saja. Misalkan di sini untuk semua jurusan matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Tetapi untuk IPA itu ditambahkan ada kimia, fisika dan biologi. Untuk IPS ada sosiologi, ekonomi dan geografi. Untuk bahasa itu ada sastra bahasa Indonesia, antropologi dan salah satu bahasa asing. Lalu kemudian SMK ditambah dengan kompetensi keahlian. Jadi tidak semuanya diolah ya untuk pemeringkatan. Nah, lalu kemudian sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan pemeringkatan siswa bila ada nilai yang sama. Jadi misalkan kuota di sekolah tersebut ada 40 orang. Nah, ternyata nomor 40 dan 41 itu sama, maka nanti sekolah yang menentukan kriteria lain ya. Siapa yang berhak untuk mengikuti SNPTN begitu. Lalu jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, yang penting adalah ketika anak dari ayah bunda sekalian itu mengikuti SNPTN, maka pilihlah program studi nanti yang memang akan diambil. Kenapa? Karena kalau seandainya nanti diterima, ya, milih misalkan program studi A, ya, diterima dia di situ, maka dia tidak akan bisa lagi mengikuti UTBK SBMPTN. Nah, maka saran saya ketika nanti memilih SNPTN, jurusannya itu adalah jurusan yang memang mau diambil. Ya, kalau dia pilih dan itu akan diambil kalau dia diterima. Ya, karena kalau misalkan nggak diambil, dia akan rugi. Dia nggak bisa ikut UTBK SBMPTN dan beberapa seleksi mandiri
itu menggunakan sertifikat UTBK SBMPTN gitu. Jadi jika dia nggak ambil, maka dia kemungkinan besar akan sulit untuk mengikuti seleksi yang lainnya, gitu Ayah Bunda. Nah, untuk UTBK SBMPTN sendiri tahun 2022 ini, registrasi akun LTMPT-nya tanggal 14 Februari sampai dengan 17 Maret 2022. Dan ini untuk alumni atau siswa-siswi yang tahun lalu tidak diterima, lalu kemudian tahun ini mau ikut lagi, dia harus membuat akun baru di tanggal 14 Februari sampai dengan 17 Maret 2022. Begitu. Tapi kalau yang kemarin yang ikut SNPTN terus kemudian tidak diterima, nah dia bisa menggunakan akun yang lama, nanti dia bisa update mendapatkan fitur-fitur baru di akunnya tersebut ya, nanti bisa diupdate lagi gitu ya, bisa dibuka lagi akunnya. Jadi akun itu hanya satu Ayah Bunda, tidak perlu bikin dua gitu ya. Nah, nanti kalau mau daftar UTBK SBMPTN dia bisa menggunakan akun tersebut. Karena pembuatan akun hanya menggunakan NISN gitu ya. Dan NISN itu adalah dirinya sendiri ya, yang punya dia sendiri hanya satu. Kalau dia masukin lagi maka double gitu ya. Nah, kalau dia sudah terdaftar nanti diterima di SNPTN ya, otomatis dia akan terblok ya karena satu sistem begitu. Nah, lalu kemudian di sini kita bisa lihat pendaftaran UTBK SBMPTN itu tanggal 23 Maret sampai dengan 15 April. Artinya, di tanggal 23 Maret sampai dengan 15 April ini, siswa harus sudah mendaftar dan memilih program studi. Nah, masalahnya tahun ini, kita ketika mendaftar, itu tidak melihat nilai asli kita. Jadi, milih program studi dulu, baru kemudian nanti melaksanakan tesnya, keluar hasil pengumumannya, baru kemudian bisa keluar nilainya, gitu ya. Jadi urutannya bukan nilainya dulu keluar baru memilih program studi, tapi memilih program studi dulu, baru kemudian ujian, dan baru kemudian hasilnya keluar, dan nilainya baru keluar. Nah, ketika kita memilih program studi, tentunya kita tidak mempunyai rujukan nilai asli. Maka yang kita gunakan apa? Yang kita gunakan adalah nilai tryout yang siswa-siswi lakukan selama di Nurul Fikri. Gitu. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa. Nah, lalu kemudian untuk pelaksanaan UTBK gelombang 1 dan gelombang 2 itu dilaksanakan tanggal 17 sampai dengan 23 Mei 2022 dan 28 Mei sampai dengan 3 Juni 2022. Lalu ada pengumuman hasil SBMPTN-nya ya, diterima atau tidaknya itu tanggal 23 Juni 2022 dan masa unduh sertifikat UTBK-nya atau nilai aslinya itu tanggal 25 Juni sampai dengan 31 Juli 2022. Dan sertifikat UTBK ini bisa digunakan untuk mendaftar jalur mandiri seandainya tidak diterima di UTBK atau di SBMPTN begitu. Jadi kalau dia tidak mengikuti UTBK SBMPTN maka dia tidak punya sertifikat nilai ini gitu. Nah, maka bagi siswa-siswi yang diterima di SNPTN dia nggak mungkin bisa mempunyai sertifikat UTBK SBMPTN karena dia otomatis tidak bisa mengikuti UTBK SBMPTN begitu. Nah, ini tahapan pendaftarannya supaya lebih jelas ya. Pertama, nanti siswa-siswi itu akan registrasi akun LTMPT. Jadi wajib bagi semua calon pendaftar UTBK SBMPTN menggunakan NISN, NPSN dan tanggal lahir. Jadi dia pasti hanya memiliki satu akun. Nggak mungkin double gitu ya. Jadi akun yang digunakan adalah sama. Lalu kemudian login lagi ketika dia sudah membuat akun, maka dia akan masuk ke halaman LTMPT untuk login. Lalu yang ketiga, dia akan memilih menu verifikasi dan validasi data. Dia akan mengisi biodata, unggah pas foto berwarna terbaru, ya, dan verifikasi biodata. Tentunya dalam aturan mengunggah mengisi biodata dan unggah pas foto mengikuti aturan LTMPT yang diberikan. Begitu, jangan sampai siswa-siswi ini gagal hanya gara-gara salah mengisi biodata atau mengunggah pas foto, begitu ya. Lalu kemudian yang keempat, memilih menu pendaftaran UTBK SBMPTN. Nanti di dashboard akun LTMPT-nya, dia akan ada menu pendaftaran UTBK SBMPTN. Nah, dia klik nanti melengkapi biodata, lalu kemudian memilih program studi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa siswa memilih program studi di awal, sebelum dia tes. Lalu mengunggah portofolio bagi siswa-siswi yang memilih jurusan seni dan olahraga, lalu kemudian memilih pusat UTBK SPTN, gitu ya, pusat UTBK SBMPTN-nya. Nah, jadi siswi tidak bisa memilih waktu ya dan sesinya, mereka hanya memilih pusat UTBK
SBMPTN-nya saja, nanti panitia yang akan random untuk memilihkan lokasi dan sesinya kapan, gitu ya. Nah, dan mendapatkan slip pembayaran. Jadi ketika sudah memilih menu pendaftaran, mengisi itu semuanya, dia akan mendapatkan slip pembayaran. Setelah itu, siswa-siswi yang sudah memilih menu pendaftaran tadi, ya, dia harus membayarkan dalam waktu 1 kali 24 jam. Kalau nggak dibayarkan, berarti dia harus mengulang daftarnya. Nah, ketika sudah membayar, baru kemudian dia bisa masuk kembali dengan PIN pembayaran tersebut, nanti tinggal mencetak kartu peserta. Nanti di kartu peserta tersebut akan ada lokasi ujiannya di mana, tanggal berapa, dapat sesi berapa, dan gelombang berapa. Nah, jadi setelah itu dia berhak mengikuti tes UTBK, begitu sesuai dengan informasi yang ada di kartu peserta tersebut. Nah, maka di sini juga ada catatan bagi siswa yang telah dinyatakan lulus SNPTN akan ditolak untuk mendaftarkan SBMPTN 2022. Begitu, Ayah Bunda. Jadi ini penting juga untuk ditekankan kepada siswa-siswi untuk memilih jurusan yang memang dia akan ambil. Nah, ini kelompok ujiannya sama seperti tahun lalu, ya. Tetapi panitia memberikan secara jelas bahwa ada bahasa Inggris di situ, ya. Walaupun sebelumnya juga ada bahasa Inggris, begitu ya. Tapi mungkin untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan siswa seperti tahun lalu, ada bahasa Inggris atau tidak? Mungkin panitia memberikan secara jelas ada bahasa Inggris. Jadi materi ujiannya TPS, bahasa Inggris, dan TKA Saintek. Untuk Saintek ya, matematika, fisika, kimia, dan biologi, waktu yang diberikan tetap sama, 195 menit. Begitupun Soshum ya, yang diberikan waktu 190 menit, dan ada juga kelompok campuran, jadi harus mengerjakan TPS, bahasa Inggris, TKA Saintek, dan TKA Soshum. Tetapi kami menyarankan sebaiknya tidak memilih campuran, karena dia akan belajar 2 kali, begitu ya. Pasti stresornya lebih besar. Lebih baik memilih Saintek atau Soshum, diputuskan mau ngambil jurusan apa nanti, Saintek atau Soshum, jangan dicampur begitu. Nah, yang menjadi masalah itu dalam ujian adalah adanya blocking time. Nah, bagaimana caranya kita untuk bisa mengetahui program studi yang tepat bagi putra-putri gitu ya, kita yang nanti di SBMPTN padahal nilainya belum ada. Maka tentunya kita harus menggunakan alat ukur yang tepat gitu ya. Alat ukur yang tepat itu apa maksudnya? Seperti ini analoginya. Kalau kita mau mengukur panjang, tentunya kita menggunakan penggaris. Kalau kita mau mengukur suhu ruangan, tentunya kita menggunakan termometer. Tidak mungkin kita mengukur panjang menggunakan termometer. Berarti kan alatnya yang salah, gitu ya. Nah, sama ketika kita mau memilih program studi di UTBK SBMPTN nanti, kita tidak bisa menggunakan nilai raport atau nilai ujian harian. Kenapa? Karena itu bukanlah alat ukur yang tepat. Alat ukur yang tepat adalah tryout UTBK SBMPTN. Kenapa? Karena dalam tryout UTBK SBMPTN prosesnya itu sama seperti UTBK sebenarnya. Ada blocking time di situ, jumlah soalnya, lalu kemudian kualitas soalnya, proses penilaiannya. Maka untuk mengukur kemampuan siswa di UTBK SBMPTN yang sebenarnya, maka dia harus diuji di tryout UTBK SBMPTN yang sebenarnya. Karena itu alat ukur yang tepat begitu. Jadi tidak bisa menggunakan nilai raport atau nilai ujian harian. Nah, maka di sini juga perlu ditekankan bahwa siswa-siswi yang ikut program intensif dan super intensif nanti diharapkan mereka memperlakukan tryout itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga nanti hasil yang diberikan ya dari ujian yang mereka lakukan itu adalah hasil yang valid, yang mencerminkan kemampuan mereka. Sehingga nanti bisa digunakan dalam proses rekomendasi program studi yang cocok bagi putra-putri ayah bunda sekalian. Oke. Nah, ini sesinya ya, ada satu hari itu ada 2 sesi, lalu kemudian di gelombang 1 dan gelombang 2. Tadi ini sudah saya jelaskan. Nah, tanggal 23 Maret sampai dengan 15 April itu adalah mulai pendaftaran program studi begitu ya. Nanti boleh ayah bunda dan putra putrinya itu konsultasi dengan konsultan program studi yang ada di lokasi belajarnya. Nah, kalau kita lihat pendaftaran itu tanggal 23 Maret sampai 15 April, NF memberikan tryout itu sekitar 12 kali tryout. Nah, di tanggal 23 Maret sampai 15 April ini, yang bisa kita gunakan itu sekitar 7 tryout maksimal untuk dijadikan sebagai alat rekomendasi siswa dalam melihat kemampuan dia ya, mengerjakan soal-soal UTBK SBMPTN. Jadi, ada 7 tryout yang dijadikan acuan, ya, pertimbangan dalam memilih program studi nanti. Nah, bagaimana cara melihat peluang di SBMPTN? Oke,
Pertama, perhatikan nilai kamu ada di level mana ya. Sebelum nanti saya masuk ke dalam program yang akan berjalan ya, saya ingin ngasih gambaran sedikit kepada Ayah Bunda cara melihat peluang di SBMPTN sehingga nanti frekuensi anak dengan Ayah Bunda sekalian itu sama. Jadi pertama nilai kamu ada di level mana, ya, nilai siswa-siswi itu ada di level mana, apakah di level atas, di level tengah, atau di level bawah. Ya saya membaginya menjadi 3. Nanti level 3 itu dibagi lagi, ada level atas bawah, level atas tengah, level atas atas gitu ya. Lalu kemudian perhatikan program studi yang dipilih, itu di PTN mana ya. Di program studi apa gitu ya. Favorit atau tidak, PTN-nya favorit atau tidak. Itu juga harus dipertimbangkan. Yang ketiga, perhatikan pilihan kedua harus lebih rendah. Bagaimana cara mengetahui pilihan kedua harus lebih rendah? Nanti di NF ada yang namanya matriks bantu pemilihan jurusan, walaupun ini tidak bisa diakses secara luas ya. Ini hanya bisa diakses oleh konsultan program studi Nurul Fikri. Nanti Ayah Bunda bisa bertanya kepada konsultannya ya untuk mengetahui apakah yang dipilih ini lebih rendah atau lebih tinggi ya, dari pilihan pertama gitu. Nah, jadi 3 hal ini sebenarnya ya yang menjadi pertimbangan ya untuk melihat peluang apakah peluangnya besar ya atau kecil gitu ya. Nah, jadi kalau saya bagi seperti ini. Ada kelompok atas itu saya sebut 580 sampai dengan 700 ke atas, ada kelompok menengah ya 460 sampai dengan mendekati 580, ada kelompok bawah ya di bawah 460. Nah, bagi siswa-siswi yang berada di kelompok atas itu sangat mudah ya memilih program studi dan peluang untuk lulusnya itu sangat besar, baik itu di pilihan pertama ataupun di pilihan kedua. Pengalaman saya ketika memberikan konsul atau merekomendasi kepada siswa di tahun sebelumnya itu justru banyak diterima di pilihan kedua. Ketika dia pilihan pertamanya A gitu ya, pilihan keduanya B, dan ternyata dia justru diterima di pilihan keduanya gitu. Kebanyakan seperti itu. Artinya pilihan kedua itu masih berpeluang jika dia memiliki nilai yang tinggi itu sangat berpeluang untuk lulus. Jadi saya bisa mengatakan kemungkinan besar untuk bisa lulus ya harusnya 90% siswa yang memiliki nilai di kelompok atas itu harusnya bisa lulus 90% karena peluangnya sangat besar dia. Sedangkan di kelompok menengah jumlahnya sangat banyak. Jadi persaingan akan sangat ketat di kelompok menengah ini gitu ya. Maka dia harus legowo untuk memilih program studi yang tidak terlalu favorit banget gitu ya atau mau memilih PTN yang tidak terlalu favorit banget gitu. Nah, yang kasihan itu adalah siswa-siswi yang berada di kelompok bawah. Agak susah untuk mencarinya gitu ya. Nah, makanya dari sekarang di semester kedua awal ini ya di awal bulan Januari ini siswa-siswi itu digenjot untuk memiliki nilai maksimal, semoga dia bisa syukur-syukur dia berada di kelompok atas begitu. Nah, nanti ya NF akan memberikan gambaran nilainya seperti ini Ayah Bunda. Nanti kalau bisa di zoom di HP Ayah Bunda silahkan kalau pakai handphone gitu ya. Nah, apa yang berbeda ya penilaian di UTBK SBMPTN dengan penilaian di sekolah, kita bisa lihat di sini contohnya. Misalkan ada pengetahuan kuantitatif ya. Jumlah benarnya 14. Lalu kemudian ekonomi juga sama, jumlah benarnya 14. Tetapi bobotnya itu berbeda. Pengetahuan kuantitatif bobotnya 4,5, ekonomi bobotnya 4,1. Ya, kenapa seperti itu? Nah, bisa jadi salah satunya adalah setiap soal ya itu kan punya bobot yang berbeda gitu. Jadi setiap soal yang dia isi itu bobotnya berbeda. Maka ketika jumlahnya sama bisa bobot yang dihasilkan itu akan berbeda ya Bunda. Nah, jadi ini yang membedakan antara ujian di sekolah dengan tryout UTBK SBMPTN karena yang digunakan adalah IRT, Item Response Theory. Nah, jadi ketika dia mengerjakan soal tidak ada minus sama sekali, tetapi ada yang namanya bobot soal. Setiap soal tuh punya nilai yang berbeda satu sama lainnya. Nah, maka walaupun dia mengisi selain ada bobot soal di situ ada juga namanya blocking time. Jadi blocking time ini juga mempengaruhi orang dalam mengerjakan soal SBMPTN karena dibatasi waktu. Bayangkan 15 soal dalam waktu 22 menit. Berarti satu soal itu tidak lebih dari 2 menit Ayah Bunda. Nah, jadi itu juga perlu strategi dalam mengisinya. Nanti diberikan treatment cara-cara untuk mengerjakan
dalam waktu yang singkat begitu. Lalu kemudian di bawahnya ada pilihan prodi. Di sini ada manajemen UGM, pilihan yang pertama. Nah, ini secara urutan sudah benar. Yang pertama B1, yang kedua C1, yang ketiga C2. Jadi semakin rendah pilihannya ya yang ke bawah. Nah, di sini ada skornya. Nah, skornya lalu kemudian ada lulus. Nah, lulus ini maksudnya apa? Nilainya cukup atau tidak. Kalau masih ada angka di situ, itu menandakan bahwa soal masih kurang soal ya. Jadi kalau dia milih manajemen UGM, ya kurang lebih 24 soal lagi yang harus dia isi untuk bisa memilih manajemen UGM. Kalau misalkan manajemen Undip 14 soal lagi, administrasi UB 7 soal lagi gitu ya. Ini pendekatan soal ya, kurang soal. Lalu kemudian di situ ada ranking. Nah, ranking ini juga bisa menjadi pertimbangan. Walaupun dia 24 kurangnya ya, soal yang kurang, tetapi dia berada di ranking 2 dari 25 siswa yang memilih di NF gitu ya. Secara persaingan di Nurul Fikri dia termasuk golongan yang cukup tinggi ini posisinya di siswa-siswa NF yang milih jurusan tersebut. Nah, yang di bawah ranking 2 dari 18 orang yang memilih, yang ketiga ranking 4 dari 37 siswa NF yang memilihnya. Ini juga sebagai bahan pertimbangan nantinya. Nah, kalau misalkan dia di NF saja kalah secara persaingan, maka bisa jadi di persaingan yang lebih besar lagi dia akan jauh begitu. Nah, maka ini perlu menjadi bahan pertimbangan nanti dalam memilih program studi di UTBK di SBMPTN 2022 gitu. Nah, lalu kemudian di sini juga ada rekomendasi yang diberikan oleh NF. Nah, tadi karena dia memilihnya adalah manajemen UGM ya, di sebelah kanan itu ada rekomendasi berdasarkan kelompok PTN-nya. Nah, karena dia milih UGM, maka di situ yang direkomendasikan adalah jurusan yang ada di UGM. Kalau dia tidak nyampe manajemen UGM, maka dia bisa pilih sastra Jawa, atau di bawahnya ada jurusan akuntansi sekolah publik UGM atau perbankan UGM dan seterusnya yang di bawahnya. Lalu kemudian kalau dia memilih jurusan manajemen, nah maka di situ ada rekomendasi berdasarkan jurusannya, tapi PTN-nya berbeda. Dia bisa memilih manajemen UPN Veteran Jakarta, manajemen UNAN, manajemen UM, manajemen UIN Jakarta, manajemen UNESA dan seterusnya. Nah, jadi ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi putra-putri Bunda dan orang tua dalam menentukan program studi apa yang kira-kira tepat gitu ya untuk dipilih gitu. Oke. Nah, ini salah satu contoh. Nanti saya akan memberikan ini tahun 2019 ya. Tadi saya di bawah ada beberapa data tahun 2021 kemarin yang baru. Di sini contoh yang paling gampang ya. Datanya ini nilai aslinya dia. Nilai asli Saza Fadila tahun 2019 FKU, dia diterima di FKUI. Ini skor aslinya, tadi sertifikat UTBK aslinya. Nah, ini nilai dia selama mengikuti tryout di NF ya. Dan yang merah itu adalah nilai UTBK aslinya gitu. Jadi, secara tidak langsung kita bisa melihat cerminan kemampuan dia di tryout UTBK SBMPTN. Dengan catatan tryout-nya diperlakukan dengan benar. Dia duduk begitu ya, dia nggak sambil tiduran, nggak sambil browsing internet, nggak nyontek, maka nanti hasil yang diberikan adalah hasil yang mendekati valid gitu ya, kemampuan dirinya. Nah, kalau kita lihat dari di sini kan ada PU, PKU, PBM dan seterusnya, kemampuannya dia ada di range kemampuan tryout-nya. Hanya biologinya yang dia melonjak tinggi gitu ya. Di atas kemampuan interval tryout-nya, interval atas dan interval bawahnya. Dan alhamdulillahnya ketika UTBK SBMPTN dia naik sekitar 2 kelas di atasnya. Nah, jadi pengalaman kita selama ini siswa itu di UTBK justru selalu naik ya, selalu naik beberapa kelas. Makanya kita masih boleh merekomendasikan siswa di pilihan pertama boleh memilih 2 kelas di atasnya maksimal begitu. Nah, contoh lain ini yang diterima di manajemen UGM ya dengan nilai 711. Nah, ini nilai aslinya dia. Nah, lalu kemudian ini nilai tryout-nya dia ya, nilai tryout terakhirnya dia. 4 nilai tryout terakhirnya dia. Untuk kemampuan TPS-nya itu semuanya di atas rataan, tapi di kemampuan TKA-nya semuanya meningkat kecuali sosiologi ya. Sosiologinya itu di kemampuan rataan kemampuan atasnya di tryout-nya dia, tapi di geografi, sejarah dan ekonomi itu justru meloncat tinggi gitu ya. Jadi hasil treatment yang diberikan NF memberikan dampak juga di hari H kepada siswa-siswinya.
Begitu pun juga kepada ini Aulia Rahman, ya, diterima di Geofisika UI dengan nilai 635. Nilainya juga sama, nilai tryout-nya, dia melonjak di fisika dan biologinya, ya. Nah, untuk matematikanya justru di bawah rataan tryout-nya dia, tapi untuk fisika dan biologinya di atas rataannya. Untuk kimianya di rataannya, gitu ya. Dan TPS-nya juga ada di rataannya. Jadi ini memberikan dampak kepada siswa untuk treatment yang diberikan oleh NF selama intensif, gitu. Ini juga diterima di kedokteran Unpad nilai 816, lalu kemudian juga ada yang diterima di Teknik Sipil UI dengan nilai 645. Ini saya bilang ini termasuk mereka nilai golongan atas semuanya, ya, nilainya tinggi-tinggi. Nah, yang unik adalah ini. Ini namanya adalah Siti Zola. Dia justru diterima di pilihan kedua, ya Bunda. Dia diterima di kedokteran UPN Veteran Jakarta dengan nilai 662. Pilihan pertamanya ada di Fakultas Kedokteran UI. Jadi dia pilihan pertamanya FKUI, pilihan keduanya FK UPN Veteran Jakarta. Dan dia diterima justru di pilihan keduanya. Nah, artinya siswa yang punya nilai tinggi itu peluang lulusnya besar sebenarnya, asalkan pilihannya tepat, gitu. Nah, lalu apa yang diberikan sama Nurul Fikri, ya, kepada siswa-siswi yang akan menghadapi UTBK SBMPTN 2022 ini? Nanti bagi ayah bunda yang mau bertanya silahkan mungkin bisa chat ya. Nanti kalau selesai nanti kalau bisa saya jawab ya. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Nah, ini ada beberapa menunya. Jadi NF akan melakukan 2 kali apa namanya istilahnya? Ada dua putaran ya. Putaran pertama ini disebut dengan intensif ya. Mulai dari tanggal 3 Januari kemarin sampai dengan tanggal 27 Maret. Nah, di putaran pertama ini itu ada 5 kali tryout yang diberikan kepada siswa. Jadi akan ada 5 data yang kita gunakan untuk rekomendasi program studi kepada siswa. Nah, jadi ini harus diperlakukan dengan baik bagi siswa-siswinya. Nanti di tanggal 3 April ya sampai dengan 4 Juni ya, itu akan ada gelombang kedua yang disebut dengan super intensif. Tapi walaupun di situ ada kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 kali tryout, yang kita bisa gunakan adalah hanya 2 kali tryout awal saja untuk rekomendasi. Jadi kalau kita hitung hanya maksimal 7 kali tryout itu yang digunakan untuk rekomendasi program studi. Kenapa? Karena nanti sudah penutupan ya, sudah akan mulai penutupan di di tanggal kalau nggak salah tadi April ya, bulan April itu sudah penutupan. April awal sudah ada penutupan pendaftaran. Begitu. Jadi sisa tryout itu digunakan untuk latihan saja. Gitu, latihan. Tapi yang digunakan untuk rekomendasi itu hanya 1 sampai dengan 7. Jadi kita perlu memantau dari awal semoga agar siswa-siswi ini memperlakukan tryout ini dengan baik dan benar gitu. Nah, apa aja yang diberikan? Pertama, ada sekitar 6 perangkat program yang akan diberikan oleh NF kepada putra-putri ayah bunda semuanya. Yang pertama itu PTM. PTM itu apa? PTM itu adalah pertemuan tatap muka, gitu ya. Dan PJJ live class, gitu. Nah, 2 ini itu berbeda. PTM ini adalah program yang diberikan untuk membahas problem set dan soal pelatihan. Sedangkan PJJ itu adalah pembahasan tryout. Jadi ini 2 pembelajaran yang berbeda. Jadi jangan sampai putra-putrinya itu meninggalkan salah satunya. Walaupun nanti di PJJ Live Class itu akan ada akan ada siaran ulangnya ya berupa rekaman ya seandainya memang tidak bisa. Tapi kalau PTM tidak mungkin diulang gitu. Jadi usahakan untuk PTM putra-putri ayah bunda bisa hadir ya jika tidak ada hal yang mendesak begitu. Tapi kalau untuk PJJ Live Class ya kalau nggak ada halangan hadir, tapi kalau halangan mendesak ya bisa diputar lagi nanti recordnya ya kalau memang terpaksa untuk meninggalkan PJJ Live Class gitu. Lalu ada problem set dan tes pemantapan materi ya TPM yang diberikan kepada siswa. Kenapa ini diberikan? Supaya siswa terbiasa untuk mengerjakan soal-soal dalam waktu yang singkat. Sehingga dibiasakan untuk diberikan tugas-tugas soal-soal yang banyak dengan problem set dan juga TPM ini. Lalu kemudian ada tryout UTBK SBMPTN tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu juga ada pembahasan tryout dan sopel yang akan dibahas nanti di PTM, pertemuan tatap muka. Dan nanti akan ada wali kelas virtual ya Bunda. Nah, dan portofolio.
Jadi ayah bunda nanti bisa memonitor program atau progres dari putra-putrinya menggunakan wali kelas virtual. Nah, wali kelas virtual ini bisa diakses di SIP, ya, Sistem Informasi Pendidikan NF. Ya, nanti bagaimana cara mengaksesnya? Nanti mungkin staf dari lokasi tempat belajar putra-putri ayah bunda sekalian bisa menjelaskan lebih detail, gitu ya. Nanti di situ akan ada monitor hasil tryout-nya, akan ada monitor kehadirannya, di situ juga ada portofolionya, begitu ya. Nah, nanti sangat lengkap di situ, ya, sehingga nanti orang tua juga bisa mengakses dimanapun dan kapanpun, begitu. Lalu kemudian yang keenam, konsultasi. Nah, konsultasi ini bisa konsultasi pelajaran yang diberikan untuk siswa-siswinya, atau juga konsultasi berupa pemilihan program studi. Jadi sebenarnya NF sudah memberikan menu sangat lengkap ya kepada putra-putri ayah bunda semuanya. Tinggal putra-putrinya mau atau tidak melahap semua menu yang disediakan. Nah, jadi kalau misalkan dari kita sudah prepare sangat siap untuk memberikan treatment ya, maka anaknya ya, putra-putri ayah bunda sekalian pun harus juga siap. Karena kalau hanya satu pihak saja mungkin kita tidak akan bisa berjalan dengan baik begitu. Nah, maka kami selaku pengajar akan memberikan monitoring di tempat pembelajaran begitu ya. Ayah bunda juga bisa memonitoring di rumah sehingga kita bekerja sama dalam hal ini supaya putra-putri ayah bunda semuanya bisa mendapatkan program studi dan PTN yang diimpikan begitu. Nah, ini adalah siklusnya yang akan dihadapi oleh putra-putri ayah bunda semuanya, mulai dari hadir di PTM ya dan PJJ, mengerjakan TPM, lalu mengerjakan tryout jadwal, hadir bahas TO plus soal pelatihan, lalu bisa akses wali kelas virtual dan portofolio, lalu konsultasi privat dan grup. Ya, nanti siklus ini berjalan terus sampai dengan menjelang UTBK SBMPTN. Nah, yang perlu diketahui, ini adalah aktivitas detailnya ya, mulai dari tanggal 3 Januari sampai dengan 27 Maret untuk putaran pertama. Jadi yang dibahas itu adalah SOPL dan problem set begitu. Nah, ada 6 kali tryout gitu ya, mendekati di tahap 1 ini. Nah, yang menjadi PR kita adalah Ibunda, nanti untuk tryout ini dilaksanakan di rumah gitu. Jadi ini menuntut kemandirian dari siswanya, putra-putri ayah bunda semua. Jadi tryout ini dilakukan di rumah ya di hari libur. Sebenarnya tryout ini membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 2 jam ya, 2 jam. Jadi diharapkan siswa-siswi itu meluangkan waktu 2 jam untuk mengerjakan tryout itu secara benar. Dia duduk, dia serius mengerjakan tanpa ada terganggu dengan yang lain begitu ya, tanpa ada TV, tanpa ada makanan, tapi dia serius mengerjakan tryout ini dengan tanggung jawab begitu. Nah, nanti di program intensif, super intensif ya, kita sebut dengan super intensif atau putaran kedua. Kenapa super intensif? Karena dia akan masuk setiap hari. Karena kan proses pembelajaran di sekolah sudah selesai, maka nanti dia akan masuk Nurul Fikri itu setiap hari. Masuk 5 hari, 1 hari tryout di rumah, ya 1 hari libur, gitu ya. Jadi ada Senin sampai Jumat ya, kalau secara umum ya Senin sampai Jumat dia masuk di Nurul Fikri pembelajaran. Di hari Sabtunya mungkin atau hari Ahad ya tergantung lokasi. Biasanya memberikan tesnya biasanya di hari Ahad dia diberikan tryout ya, hari Sabtunya dia libur begitu. Nah, ini gelombang keduanya. Jadi nah ini hari Ahadnya masuk, hari Ahadnya tryout ya, bukan masuk hari Ahad tryout. Nanti hari Sabtunya libur. Nah, setiap hari itu dia akan mendapatkan pembelajaran. Senin PTM, Selasa PTM dan sorenya dia PJJ ya gitu ya. Jadi ada PTM, ada nanti 1 hari itu dia melaksanakan pembelajaran PTM dan PJJ. Ya, pertemuan tatap muka di lokasi, nanti pulang akan ada pembelajaran jarak jauh ya sorenya ya. Nanti disetting oleh penjadwalan seperti itu. Nah, mungkin ini ayah bunda semuanya NF insya Allah 100% siap untuk UTBK SBMPTN 2022 dan harapannya semoga ayah bunda juga mengetahui dengan apa saja yang dilakukan sama Nurul Fikri untuk putra putri ayah bunda semuanya ya. Sehingga nanti akan ada feedback juga dari orang tua, perhatian dari orang tua ya, sehingga tidak hanya dari siswanya saja tapi juga ayah bunda mengetahui gitu ya, sehingga frekuensinya sama. Karena sering kita dapatkan ketika konsultasi program studi anak sama orang tua itu sering sekali tidak nyambung
gitu ya. Nah, semoga dengan sosialisasi ini orang tua juga bisa mengetahui ya seperti apa, dan semoga nanti harapannya siswa-siswi bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Begitu mungkin Kak Riza ya, kalaupun ada diskusi nanti kalau ada yang bisa saya jawab, saya jawab. Begitu. Terima kasih ya Bunda, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Baik, boleh pertanyaan nggak? Setelah ini kita akan buka termin tanya jawab, tapi supaya lebih tertib mungkin supaya adminnya juga mudah melihatnya, silahkan klik reaction, ada tombol reaction di HP atau di laptop, kemudian pilih raise hand, sehingga saya bisa melihat siapa yang mau pilih. Oke, silahkan Orto Rifari. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan seperti ini sangat bagus ya, terutama kami yang orang tua nggak bisa mendampingi penuh atau mengetahui bagaimana alur dari pembelajaran di bimbel NF. Kemudian yang kedua, kami mohon ini juga ada sesi khusus ya nanti untuk para siswa sehingga mereka bisa lebih memahami lagi, mungkin bisa disampaikan melalui PTM ya, di sela-sela pembelajaran atau bagaimana sesi khusus yang mereka bisa lebih paham lagi dan lebih detail lagi. Karena nanti kan pelaksananya mereka yang lebih tahu di lapangan gitu. Seperti itu mungkin Pak usulan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu usulan. Dan insya Allah nanti di masing-masing lokasi sudah ada penjelasan terkait dengan yang disampaikan oleh Kak Roni kepada siswa. Akan tapi supaya orang tua juga bisa mengetahui apa yang disampaikan ke siswa dan juga bisa ikut membantu ya, mendorong siswa supaya bisa mengikuti program-program yang digelontorkan oleh NF. Baik, itu sarannya. Terima kasih Pak Ortu dari Fari. Kemudian Mama Luki, silahkan Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya dan penjelasannya sangat membantu kami untuk memahami bagaimana nanti cara kerja dari NF sendiri. Ada beberapa Pak pertanyaan dari saya. Yang pertama adalah apakah tentor secara kualitas sama di semua tempat secara kualitasnya, sehingga kita tidak ragu untuk meletakkan anak kita di mana. Terus kemudian yang kedua, untuk masalah konsultasi Pak, konsultasi itu apakah memang harus dari kita ataukah memang ada program konsultasi? Karena kan seringnya karena orang tua kan anaknya sudah kelas 12, sehingga kadang-kadang kita tidak 100% bisa memantau anak. Sehingga kita kadang-kadang tidak mengetahui masalah yang dihadapi oleh anak. Apakah itu untuk konsultasi itu ada program tersendiri untuk setiap anak atau harus kita yang meminta untuk konsultasi? Kemudian ini apakah ada pembeda untuk masalah yang tadi Pak, yang masalah kelompok atas, menengah dan bawah. Nah, kalau untuk kelompok atas mungkin tidak terlalu masalah ya Pak ya. Tetapi kalau untuk yang ada pada kelompok bawah, apakah ada semacam perlakuan khusus atau maksudnya ini perlu ditingkatkan porsinya atau gimana gitu, apakah ada pembedanya ataukah seperti apa nanti perlakuannya. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah saya menanyakan mengenai masalah tryout. Tryout itu kan nanti 1 sampai 12 dan dijelaskan tadi adalah yang jadi rekomendasi adalah 1 sampai 7. Nah, biasanya kalau untuk peningkatan bagaimana Pak secara pengalaman di NF? Misalnya anak ini di tingkat misalnya pas tryout pertama dia di bawah gitu. Nah, biasanya menurut pengalaman NF apakah ada kenaikan secara yang bagus gitu, sehingga nanti diharapkan kan dia bisa berada di kelas menengah atau bahkan kelas atas Pak. Seperti itu Pak mungkin. Kemudian juga mengenai terakhir untuk laporan ke orang tua. Tadi ke wali kelas virtual ya. Yaitu terakhir juga semoga nanti juga di waktu pembelajaran ada semacam penyemangat atau apa untuk siswanya sehingga mereka lebih bersemangat lagi untuk mengikuti UTBK Pak. Begitu mungkin pertanyaan saya, maaf banyak Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang saya catat, kita kumpulin dulu atau langsung jawab ini Kak? Saya ikutin host saja.
Oke, ada satu lagi yang angkat tangan, silakan Ortu Faris Rifki. Faris, sekelas kayak Kak Faris. Oke, terima kasih. Terima kasih atas penjelasan ininya ya. Cukup baik. Pertanyaan saya pertama, halo. Ya, silakan. Ya, pertanyaan saya yang pertama, pada saat pemilihan jurusan ya, dan untuk menentukan jurusannya itu nanti, karena ada beberapa pengalaman dan yang saya dengar juga ada seseorang anak itu yang nilainya tinggi, ya sudah grade-nya tinggi ya. Contohnya aja misalnya dia masuk memilih ke teknik kimia ya, tapi dia ada di salah satu varian penilaian itu yang poin-poin itu yang TPS maupun TPA. Nah makanya saya pengen tanya infonya apakah benar atau enggak. Tapi ini memang sudah pengalaman yang ada saya lihat. Dia padahal nilainya tinggi. Ada anak yang nilainya di bawah dia itu bisa lolos, tetapi setelah diselidiki dia ada nilai poin yang terlalu rendah. Nah, kalau memang maksudnya itu ada, tolong nanti pada saat pemilihan mungkin bisa dijelaskan ke anaknya. Misalnya dia mau milih teknik kimia, diharapkan nilai ini harus berapa gitu kan. Jangan sampai dia, karena saya sudah mengetahuinya itu ada beberapa orang yang memang gitu nilainya lebih tinggi, tapi dia ternyata tidak lulus di jurusan yang sama. Tetapi dia karena ada nilai tertentu dia yang benar-benar di bawah standar. Oke, yang pertanyaan kedua, ini ya untuk jadwal tatap muka, khususnya yang saya kan yang di Palembang di depan SMA 3 itu jadwalnya apa tetap pagi terus atau sore? Kalau anak itu nggak bisa mengikuti, apa ada waktu penggantian? Kebetulan kan anak saya ini sudah kuliah memang, karena dia mau mencoba lagi, jadi biar dia bisa itu kalau bisa ada waktu yang fleksibel nanti untuk tatap mukanya. Itu aja, makasih. Baik, ini sudah 3 orang Kak. Saya tahan dulu yang di chat, ada Ortu Felisa Mira Adelia dan Ortu dari Kalisa Fania. Kita jawab dulu yang ini Kak ya. Jadi yang pertama yang saya catat, tadi Ortu Febari memberikan saran kalau siswa juga diberikan penjelasan tentang sosialisasi ini. Dan insya Allah tadi sudah saya jelaskan bahwa orang tua siswa juga insya Allah sudah mendapatkan penjelasan per kelasnya ya. Jadi artinya siswa dan orang tua seharusnya dapat penjelasan yang sama. Dari Mama Luki, pertanyaan pertama, apakah TO secara kualitas sama Kak di semua tempat Kak? Tentor ya. Tentor. Iya. Kemarin sebelum bulan Desember kemarin kita sudah melakukan yang namanya rapat kerja ya Bunda. Jadi untuk memberikan pelatihan kepada seluruh tentor yang ada di Nurul Fikri dari Aceh sampai dengan Sidoarjo, dan kita melakukannya 2 tahap gitu ya. Untuk pengajar yang sudah lama di atas 3 tahun di Nurul Fikri, mereka mendapatkan yang namanya rapat kerja. Nah, untuk tentor yang masih kisaran 3 tahun ya, di bawah 3 tahun, kita memberikan tambahan berupa pelatihan. Jadi secara kualitas kita mengharapkan semua tentornya memiliki persepsi yang sama, kemampuan yang sama, sehingga tidak ada bedanya di antara lokasi Aceh sampai dengan Sidoarjo gitu. Jadi insya Allah semua tentornya kita sudah persiapkan dengan baik gitu ya, dan tidak ada pembedaan antara lokasi satu dengan lokasi yang lain begitu. Kalaupun berbeda, mungkin gaya penyampaian setiap tentor yang berbeda ya Bunda. Karena mungkin ada yang tentornya luas begitu ya, ada tentornya yang agak kaku mungkin dalam menyampaikan, tetapi secara pemahaman insya Allah sama begitu Bunda. Baik, jadi kurang lebih standar minimalnya sama Kak ya? Ya. Oke, pertanyaan kedua tadi, konsultasi itu dari siapa Kak? Dari ortunya atau dari siswanya atau dari NF yang nawarin katanya? Iya, di beberapa lokasi memang dijadwalkan ada yang disebut dengan konsultasi terjadwal. Tetapi NF juga memberikan kesempatan kepada siswa jika ingin mendapatkan tambahan, itu bisa menghubungi stafnya. Nanti stafnya akan mencarikan tentornya untuk dia. Gitu, seandainya masih kurang. Nah, kalau di beberapa lokasi biasanya kita memperlakukan tidak hanya mengandalkan tentor, tetapi juga kita mengandalkan disebut dengan grup ya, terutama kepada siswa-siswi yang ronin, yang alumni gitu ya. Mereka biasanya punya peer group yang mereka saling mengajarkan antara siswa yang bisa matematika dengan siswa yang tidak bisa matematika. Nanti temannya mengajarkan bahasa Inggris, lalu kemudian teman yang lain mengajarkan bahasa Indonesia dan seterusnya.
Jadi ada beberapa alternatif sebenarnya, tidak hanya dari Tentor, tapi DNF sudah memberikan fasilitas berupa konsultasi terjadwal, lalu kemudian konsultasi request dari siswa, dan juga peer group yang dilakukan oleh siswa-siswi yang ada di Nurul Fikri. Biasanya seperti itu, Ibu. Baik. Jadi konsultasi ada dua, Ibu, konsultasi terjadwal, konsultasi per request, dan juga ada yang online, Kak, ya, via aplikasi sekolah, Kak, ya? Iya, ada online. Ya, betul. Fasilitas itu juga ada. Ya, jadi artinya peluangnya sangat banyak ini. Mau diikut jadwal dari NF, atau misalnya konsultasi privat, atau tanya lewat aplikasi gitu. Baik, yang ketiga ini gimana, Kak, pembeda kelompok atas, menengah, dan bawah di MBPJ, terutama untuk yang bawah itu gimana cara naikinnya gitu? Iya, biasanya kita pakai yang namanya kita punya sistem namanya 4 kuadran, Ayah Bunda. Jadi kita kasih treatment, sebenarnya ada kuadran yang dia bab-bab ini sering keluar setiap tahunnya dan dianggap mudah untuk dikuasai. Jadi sebenarnya targetan kita untuk siswa itu naiknya kalau sekarang di bulan Januari ya, sampai dengan bulan nanti bulan Maret begitu, mendekati hari ujian, treatment yang diberikan ini kalau seandainya siswa itu memperlakukan dengan baik, ya, dia melahap semuanya, itu insya Allah dia akan punya peningkatan yang maksimal. Kembali kepada si anaknya. Karena saya punya pengalaman, banyak siswa itu bahkan baru dia lintas jurusan gitu ya. Dari IPA dia mengambil akuntansi UI. Dalam waktu 2 bulan dia hajar semua soal-soal yang diberikan oleh Nurul Fikri, baik itu problem set, lalu kemudian TPM, tes pemantapan materinya dihabiskan juga. Nanti secara kemampuan dia alhamdulillah meningkat dan diterima begitu. Nah, jadi kalau di NF kita punya namanya strategi 4 kuadran gitu ya. Kita memberikan treatment itu dan juga problem set yang sudah didesain sebagaimana strategi 4 kuadran. Jadi lebih banyak kuadran 1 yang bab-babnya itu sering keluar ya. Lalu kemudian juga mudah untuk dikuasai. Jadi kalau dia 60% menguasai itu, insya Allah dia minimal ada di di level yang tengah lah, tidak sampai yang bawah. Karena kalau untuk bawah itu agak sulit sekali untuk mencari program studi yang favorit ya dan PTN yang favorit. Begitu, Kak. Baik, artinya siswa diminta untuk hanya fokus ke tipe-tipe soal tertentu, Kak, ya, yang sering keluar ya. Gitu. Yeah. Sehingga latihannya lebih terfokus dan kemudian nilainya bisa meningkat gitu, Kak, ya. Dan target kita di kelas menengah, Kak, ya. Iya, betul. Minimal baik. Dia ada di kelas menengah, nggak sampai bawah. Oke. Jadi ada pembedanya ya. Berikutnya gimana, Ibu? Jadi ada pembedanya ya. Iya, Kan kita ibaratnya gini, Bunda. Kita ada namanya strategi 4 kuadran. Itu kan ada kuadran 1 ya. Kuadran 1 itu bab yang sering keluar dan mudah. Kuadran 2 itu bab yang sering keluar dan susah. Kuadran 3 itu bab yang jarang keluar dan mudah dikuasai. Kuadran 4 itu bab yang jarang keluar dan sulit. Jadi ibaratnya dokter, treatment yang diberikan itu insya Allah berbeda gitu ya. Makanya kenapa ada problem set? Sebenarnya problem set itu diramu berdasarkan kuadran 1 begitu. Jadi diharapkan siswa itu menghabiskan problem set supaya dia bisa meningkat kemampuannya gitu. Tapi bagi siswa-siswi yang sudah di atas rata-rata, biasanya dia sudah menghabiskan itu semuanya dan mencari soal-soal di luar juga gitu yang dibawa. Itu yang saya dapati gitu, siswa-siswi seperti itu. Ya, paham. Baik, berikutnya ini gimana, Kak, untuk penyemangat siswanya? Jadi kalau misalnya siswanya kok udah mulai down, udah mulai apakah NF apa yang diberikan oleh NF supaya siswanya bisa naik lagi gitu semangatnya? Iya, sebenarnya dari NF kita kasih fasilitas namanya bimbingan informasi pendidikan ya. Itu berupa layanan untuk menambah motivasi kepada siswa, tetapi mungkin dia tidak terlalu banyak porsinya, tapi kita mengharapkan kepada semua tentor juga memberikan semangat kepada siswa, karena memang untuk istiqomah, untuk tetap ada di track-nya begitu ya, stabil itu agak pasti berat. Dia akan mendapati kondisi yang jenuh, capek dan seterusnya. Nah, tentunya nanti peran kita ya di Nurul Fikri dan juga orang tua menjadi sesuatu yang penting, nggak cuma dari kita, tapi kita memberikan layanan itu kok insya Allah.
ada yang namanya bimbingan informasi dan pendidikan kepada siswa. Begitu Bunda. Baik, dan diharapkan sih dari orang tua juga Kak ya. Jadi karena kita buat sosialisasi seperti ini supaya orang tua juga bisa ngelihat nih anaknya nilainya kok masih di level bawah, gimana caranya bisa naik ke level atas gitu. Nah, supaya anaknya bisa meningkat, mungkin bisa diingetin belajarnya. Nah, kalau di NF salah satunya pakai fasilitas konsultasi pengajar BIP Kak ya. Iya betul. Baik, baik. Dan mungkin satu lagi Kak, cara komunikasi dengan siswa juga perlu diperhatikan karena kan kita juga perlu tahu psikologisnya mereka ya, tidak menggunakan cara yang intervensi begitu ya, tidak membanding-bandingkan dia dengan yang lainnya, tetapi dengan komunikasi. Kalau seandainya dia turun, tanyakan kenapa turun gitu ya. Tanyakan kenapa dia nilainya anjlok ya, apakah capek dan seterusnya, sehingga orang tua bukan sebagai hakim tapi juga sebagai pendamping ya. Pendamping mereka supaya mereka tetap stay di tracknya gitu, bukan malah lari nanti dia. Nah, itu mungkin yang perlu diperhatikan karena pengalaman saya selama ini orang tua memiliki obsesi yang sangat besar kepada anaknya sehingga anaknya dipush ya, dipaksa ya, sehingga anaknya bukan mendapatkannya semangat malah dia lari gitu ya Bunda. Jadi maka ini perlu disampaikan juga kepada ayah bunda semuanya, tolong perhatikan hal-hal yang seperti ini ya. Saya yakin ayah bunda juga sudah paham begitu ya, tapi untuk mengingatkan saja di antara kita semua begitu. Baik, dari Mama Luki cukup ya? Ada, halo Mama Luki? Iya, halo. Cukup ya, cukup ya. Cukup. Oke, baik. Satu lagi tadi yang belum terjawab, yang bagaimana biasanya peningkatan tryout dari 1 ke selanjutnya 1 ke 7 ya berarti ya. Biasanya menurut pengalaman di NF peningkatannya seperti apa biasanya berdasarkan pengalaman? Oh, baik. Jadi dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya TO1 sampai dengan TO7 itu apakah siswanya ada peningkatan atau enggak gitu Bu ya? Peningkatan, betul. Ya. Baik. Silakan Mbak. Iya, sebenarnya kita nanti tryout ini kan uji coba ya. Kita akan melihat kemampuan peak tingginya itu ada di mana ya. Kemampuan rendahnya itu ada di mana. Nah, jadi selama tryout ini ya, itu enggak semua siswa itu akan naik terus linier, tapi pasti akan mengalami fluktuatif. Dia akan berada di peaknya di berapa skornya, terus kemudian di rendahnya di berapa. Nah, biasanya kita akan memutuskan siswa ini memilih program studi apa, itu boleh mengambil peaknya dia, ya peaknya itu nilai tertinggi dia, bahkan kadang saya boleh memberikan dia untuk memilih 2 kelas di atasnya, karena pengalaman selama ini siswa itu selalu naik ketika dia tryout UTBK sebenarnya. Nah, tetapi juga nanti akan ada pertimbangan lain berupa PTN-nya dan program studinya ini apa, gitu ya. Nah, jadi apakah ada peningkatan? Ya tentu ada, karena treatment yang diberikan. Baik, tampaknya agak terputus, tapi Halo Kak. Iya Kak, silakan lanjut. Ya. Jadi intinya tentunya treatment yang diberikan itu untuk memberikan peningkatan kepada siswa, begitu Kak. Jadi insya Allah kalau saya sih pengalaman saya ya, 2 bulan itu rata-rata naiknya kalau dia memang sungguh-sungguh itu dua kelas. Jadi kalau dalam skemanya itu tryout awal itu untuk mengetahui kemampuan dasarnya dia, gitu ya. Nanti maksimal itu kemungkinan 2 kelas di atas dia. Ada nggak yang sampai 4 kelas? Tergantung kemauan si siswanya, Bunda. Gitu. Baik, artinya kalau dia melakukan TO dengan cara yang benar, kita pengalaman selalu ada peningkatan Kak ya. Walaupun tentu dia fluktuatif, ada yang 1 kelas, 2 kelas, atau bahkan bisa sampai 4 kelas Kak ya. Iya, ada. Itu yang saya dapat tadi Kak. Yang tadi itu dia waktu tryout itu nilainya hanya nilainya 600, tapi ketika dia ujian itu sampai nilai 700 Kak. Gitu. Baik, baik. Begitu kurang lebih Mama Luki. Ya, kita lanjut ke Ortu Faris. Terima kasih. Iya, sama-sama Mama Luki. Ortu dari Faris Rizky menanyakan yang pertama, ada nih Kak siswa yang nilainya lebih rendah
dari kawannya, tapi kok dia bisa lulus gitu, malah kawannya yang nilainya tinggi nggak lulus gitu. Walaupun ini kita belum tanya lewat jalur apa Kak ya. Iya, saya punya kasusnya juga, cuman Dan saya belum tampilin ya. Jadi di satu lokasi Nurul Fikri itu ada 2 siswa yang memilih jurusan sama, pilihan 1 dan pilihan 2-nya. Tetapi yang diterima di pilihan 1 lebih rendah dibandingkan yang di pilihan 2-nya, gitu. Jadi si A nilainya anggaplah 605, si B 602. Tapi yang diterima di pilihan 1 justru si B, si A-nya diterima di pilihan kedua. Nah, apakah ada hubungannya dengan subtes? Tentu ada. Ketika kita selidiki, ternyata subtes si B, karena yang dipilih adalah teknik geologi, matematika si B di bawah rataan. Tadi yang tidak diterima ya, yang diterima di pilihan 2, dia di bawah rataan. Sedangkan yang nilai lebih rendah itu di atas rataan. Tetapi yang perlu kita lihat adalah skor akhirnya itu nggak jauh berbeda, hanya berbeda sedikit saja ya Bunda. Jadi yang berhubungan dengan subtes itu adalah ketika dia nilainya sudah, jadi urutannya begini, nilainya tinggi dulu, baru kemudian dia lihat subtesnya. Oke, saya tunjukkan contoh yang tadi lah misalkan ya, yang diterima di FKUI contohnya. Kita coba lihat di sini. Nah, saya tunjukkan yang tadi. Ini misalkan yang diterima di FKUI di pilihan yang keduanya. Jadi pilihan yang ya dia pilihan pertamanya FKUI. Nah ini, Ayah Bunda bisa lihat ya. Nah di sini kalau kita lihat nilainya 662, tapi kalau kita lihat matematika sama fisikanya itu di bawah rataan Ayah Bunda, 443 sama 488. Tapi biologi dan kimianya itu 900 ya. Kimianya 900, biologi 800. Terbantu dengan TPS-nya yang rata-ratanya itu di atas rata-rata 600 sekian. Skornya hanya 662 gitu. Nah, di UI dia kalah saing. Kenapa? Karena nilainya semuanya lebih tinggi dibandingkan nilai dia. Gitu. Tetapi di UPN Veteran, ya walaupun nilai matematika fisikanya rendah, dia tetap diterima. Kenapa? Karena dia terbantu dengan nilai biologi dan kimia. Tentunya dengan nilai rataan yang tinggi dulu, begitu. Nah, jadi kalau kita lihat urutannya itu adalah pertama itu rataan, baru kemudian subtesnya. Gitu. Jadi subtes yang dilihat itu rataannya dulu. Nah, perlu ditanyakan juga yang tidak lulus itu nilainya berapa, yang lulus itu nilainya berapa. Gitu. Nah, itu perlu diidentifikasi karena kita juga punya banyak kasus dan kita bisa lihat secara personal nilainya berapa, secara detail nilainya berapa, yang diterima siapa dan yang nggak diterima siapa. Gitu, Kak. Baik, jadi nilai penentu itu adalah nilai rataan UTBK, sehingga kalau nilainya satunya 620, satunya 610 ya, berarti 620 yang lulus gitu ya. Tapi kalau dia tipis banget kayak tadi, ya selisih cuma sedikit sekali angka, kemudian ternyata yang bisa menentukan adalah subtesnya Kak ya. Subtes yang terkait dengan jurusan yang dia pilih ya. Misal kalau kedokteran tentu berkaitan sama biologi dan kimia gitu ya. Iya. Jadi ketika dia masuk dalam pemeringkatan di jurusan yang dia pilih, nanti kewenangan untuk memilih siapa siswanya itu adalah kewenangan pihak perguruan tinggi ya Bunda. Tuh, intinya dia masuk dulu dalam kelompok yang memang masuk. Misalkan gini, ada 80 kursi ya di jurusan kedokteran misalkan. Terus kemudian pihak universitasnya itu akan mengambil misalkan 100 terbaik gitu ya. Nanti dari 100 itu, maka yang mengidentifikasi secara detail siapa? Pihak universitas, gitu. Jadi yang pertama itu rataannya dulu yang tinggi, gitu. Karena ada kasus juga di NF, tadi saya tunjukkan tahun 2019 itu, yang tadi ya, namanya Salza Fadila, nilainya 700 sekian. Ada juga anak NF di Bekasi nilainya lebih tinggi sedikit daripada dia, tapi diterima justru dia, gitu. Yang diterima justru Salza Fadila. Kenapa? Karena nilai biologi sama matematikanya 900 gitu, 900 dan 800. Gitu. Nah, itu dikembalikan lagi kepada pihak universitas. Kalau untuk secara detail gitu ya. Tapi kita memilihnya berdasarkan pertama adalah rataan tertingginya dia berapa. Begitu, Kak. Baik. Sudah cukup jelas Ortu Faris Rifki? Ya, oke, makasih. Baik. Ya, pertanyaan sesi pertama sudah cukup, Kak. Yang kita masuk berikutnya
dari chat saya lihat ada pertanyaan juga, tapi tadi sudah ada ortu dari Kalisa Fania. Silahkan Ibu. Ibu dari Kalisa Fania. Oke, kalau nggak ada tadi di chat juga ada dari ortu Bunga Cantika yang nanya yang pertama, anak saya jurusan IPS, bisa nggak pilih Prodi Saintek? Bisa, tapi ujiannya Saintek, Kak. Oke, jadi Iya. dia harus belajar Saintek lagi berarti Kak ya? Ya, tetapi ada jurusan tertentu yang nggak bisa dari IPS. Kedokteran tidak bisa dari IPS. Oh, baik. Jadi artinya anak Ibu ini Iya. ya, walaupun mau masuk IPA ada beberapa jurusan yang nggak bisa Kak ya? Salah satunya kedokteran. Iya, betul. Baik. Ya, Dan karena itu sudah Konsul Kedokteran Indonesia yang membuat keputusan. Jadi kalau dari IPS tidak bisa dia masuk ke Saintek, gitu, ke kedokteran gitu ya. Tapi kalau jurusan yang lain dia boleh. Tapi biasanya gini, saya sering memberikan rekomendasi sih Kak kepada siswa-siswi yang mau linjur ya atau lintas jurusan. Coba cari dulu ada nggak jurusan di pilihan kamu ya, jurusan pilihan kamu yang ada di program di di jurusan di program studi kamu gitu misalkan. Dia IPA, pengennya psikologi misalkan. Psikologi ada di IPS kebanyakan, tapi di IPA ada nggak? Ternyata ada. Jadi dia tidak perlu linjur ke IPS, tapi dia bisa tetap di IPA dengan program studi psikologi yang dibuka dari jalur IPA gitu. Atau jurusan manajemen, dia dari IPA. Terus dia dari IPA pengen ke IPS. Di IPB ada tuh ya, jurusan manajemen tapi dari Saintek gitu ya. Nah, hal-hal ini yang mungkin juga perlu dikasih tahu kepada siswa. Nah, tadi kalau yang pengen linjur dari IPS ke IPA, mungkin jarang ya yang jurusan Saintek itu di IPS, tapi perlu dicari dulu ada atau tidak, begitu Kak. Baik. Pertanyaan kedua, maksimal pilihan jurusan di Soshum ada berapa Kak? Maksimal 2 program studi Kak. 2 ya. Di mana aja itu? Boleh di mana aja? Iya, kalau untuk UTBK SBMPTN boleh di mana saja, tidak ada pembatasan. Oke, artinya nggak harus di kota tempat tinggalnya Kak ya? Iya, tapi kita masih menunggu update terbaru dari LTMPT ya, karena biasanya dinamika informasi dari LTMPT itu cepat banget berubahnya. Tapi selama ini pada saat ini sih belum ada ketentuan ya seperti SNPTN ya. Jadi SBMPTN boleh di mana saja, gitu Kak. Oke. Yang dia harus ada di kotanya itu kalau 2 pilihan di SNMPTN Kak ya? Ya, betul Kak. Baik. Satu lagi nih pertanyaan dari Ortu Bunga Cantika, ada nggak Kak nih konsultasi pilihan jurusan buat siswa, tapi yang konsul orang tuanya gitu? Iya, ada Kak. Jadi nanti orang tuanya bisa datang ke NF, minta jadwal untuk konsultasi dengan konsultan NF gitu Kak. Nanti bisa dijadwalkan. Kalaupun sama anaknya juga nggak masalah, berdua begitu, itu jauh lebih baik, biar mendapatkan gambaran yang sama begitu Kak. Baik, biar sinkron Kak ya, orang tua sama anak ya. Karena seringkali kita temui ada siswa yang pengennya A, orang tuanya B, akhirnya berantem gitu. Iya, itu yang sering ditemui ya, gitu. Iya, jadi ini memang sebisa mungkin sih kalau memang orang tuanya mau konsultasi pilihan jurusan, malah sangat bagus Kak ya, datang ke NF supaya kita bisa berikan data-data dan informasi terkait kemampuan dan pilihan jurusan anaknya. Baik, Ya, dari betul. Ortu Bunga Cantika cukup. Halo Ibu. Ya, terima kasih. Saya kira cukup Pak Reza. Baik. Terima kasih. Oke, Pak Edward. Ya, sorry. Saya pikir Ibu. Ya. Silahkan yang mau bertanya lagi. Kita masih ada, let's say, 1-2 orang lagi Kak ya. Kalau masih ada. Oke, ini ada pertanyaan Kak dari Ortu Fahri. Bisa nggak mengetahui hasil TO anak-anak di-share di WA Ortu katanya? Iya, kalau untuk lebih gampangnya ya Bunda, yang lebih lengkap nanti bisa diakses justru di SIP, yang tadi saya bilang sebagai wali kelas virtual. Jadi Ayah Bunda nggak perlu menunggu dari staff ya, Ayah Bunda bisa langsung akses di situ, dimanapun dan kapanpun secara online, nanti masuk
gampang kok masuknya, nggak susah gitu ya. Nanti bisa diakses raportnya siswa di situ. Raportnya mulai dari kehadirannya, nilai tryout-nya, grafik kemampuannya dia selama ikut tryout gitu ya, portofolionya secara lengkap gitu ya, rekomendasi jurusannya juga ada. Jadi ayah bunda nanti bisa akses itu. Nah kalau misalkan di-share di grup WA itu hanya sekedar potongan nilainya saja, tapi nggak lengkap. Nah tapi kalau ayah bunda bisa akses SIP-nya itu akan sangat lengkap gitu. Baik. Jadi sudah saya share juga, kalau orang tua mau mengakses boleh ke sip.nurulfikri.co, dan ini boleh juga ditanyakan kalau misalnya bingung ke staf lokasi ya Bapak Ibu, sehingga nanti bisa dipandu cara melihat perkembangan nilai anak-anaknya. Begitu, kemudian ada dari Sita Lampung. Assalamualaikum Pak, bagaimana tahu universitas yang bisa menerima dari program IPA atau IPS? Iya, nanti di LTMPT akan terdaftar kalau kita dari IPS itu apa saja program studinya, dari IPA apa saja program studinya, itu ketika dibuka pendaftaran. Tapi sekarang kita bisa akses langsung ke PTN tujuannya saja. Atau sekarang kan ada Google ya, Google tuh bisa diklik saja, misalkan jurusan psikologi IPA, dari IPA, di mana saja PTN-nya, akan keluar ya Bunda, insya Allah. Gitu. Nanti untuk memvalidasi kita bisa masuk ke situs resmi PTN tersebut, nanti masuk ke jurusannya. Ya. Nah, jadi gampang untuk sekarang insya Allah aksesnya, gitu ya Bunda. Bahkan sampai biaya pun sudah transparan di masing-masing web PTN-nya juga insya Allah ada. SK rektornya sudah di-share biasanya seperti itu. Baik. Ya, kalau masih ada saya tunggu. Kalau nggak ada bisa kita tutup. Sebentar, saya cek di chat dulu. Ada dari Ibu Halimah, tolong jelaskan dari maksud dari pemilihan 2 program studi, Kak. Mungkin masih bingung apa maksud pemilihan 2 program studi. Iya, ini banyak yang salah persepsi ya Bunda ya. Jadi intinya siswa itu hanya boleh memilih 2 pilihan, gitu aja ya, 2 pilihan ya. 2 pilihan saja. 1 pilihan boleh di PTN. Kalau untuk undangan, jalur undangan, SNMPTN, 1 pilihan harus berada di provinsi yang sama dengan SMA-nya. Misalkan si A berada di provinsi Sumatera Utara misalkan ya, maka dia harus memilih salah satunya PTN yang ada di Sumatera Utara, yang keduanya boleh di mana saja. Tapi kalau dia hanya memilih 1 pilihan saja, ya, itu boleh di mana saja. Itu untuk jalur undangan atau jalur rapot atau jalur SNMPTN. Nah, sedangkan untuk jalur SBMPTN tetap sama, pilihannya hanya 2 saja. Tapi nggak dibatasi sama provinsi tempat SMA dia, boleh di mana saja. Jadi dua-duanya boleh di Jawa misalkan, boleh di Jakarta misalkan gitu. Nah untuk UTBK SBMPTN begitu. Sampai saat ini seperti itu informasinya, gitu Kak. Baik. Jadi untuk pemilihan 2 program studi, untuk SN dan SB memang sama-sama dikasih kesempatan untuk memilih 2 program, tapi yang undangan hanya salah satu pilihan harus ada di provinsi tempat dia bersekolah gitu Kak ya? Iya, betul. Baik, jadi artinya kalau misalnya anak ibu ada di Jambi, maka dia 1 pilih di Jambi, 1 boleh terserah di mana aja, boleh di Jambi juga atau di provinsi lain. Tapi kalau di SBMPTN dia boleh di universitas di mana saja di Indonesia. Artinya nggak harus di kota tempat dia bersekolah. Gitu Kak ya? Iya Kak. Baik. Saya rasa dan tampaknya nggak ada lagi yang mau nanya. Kak, boleh nanya satu lagi Oh nggak, boleh, Kak? boleh Ibu. Maaf ya, ini Kak, kan kalau di anak saya di sekolahnya kan ada sudah ikut beberapa kali tryout, kemudian udah ada semacam pengerucutan dia kemana gitu ya. Nah memilih jurusannya. Nah nantinya setelah ikut NF ini kan yang diambil rekomendasinya adalah tryout 1 sampai 7. Ternyata hasilnya
berbeda dengan tujuan yang sekarang. Misalnya sekarang kan dia di Sosum nih, mau ambil ilmu komunikasi gitu. Nah, ternyata pada saat 1 sampai 7 nanti itu ternyata berbeda hasilnya gitu. Nah, bagusnya memilih yang direkomendasi akhir itu apakah pas awal? Baik. Iya. Silakan Kak. Oke, dalam proses pemilihan program studi tentu nanti akan banyak dinamika ya. Jadi tidak semudah itu yang Ibu sampaikan tadi. Banyak pertimbangan lain. Biasanya kalau kita memberikan jurusan ilmu komunikasi misalkan tadi yang disampaikan. Ilmu komunikasi di PTN A, B, C itu nanti berbeda-beda nilainya Bunda. Misalkan ilmu komunikasi di Unpad ya dengan ilmu komunikasi di jurusan di PTN lain misalkan. Di PTN misalkan ada UPN veteran misalkan gitu ya. Atau di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta misalkan gitu ya. Itu pasti secara nilai itu akan berbeda. Nah, jika siswa tersebut masih ada di level memungkinkan memilih, tetapi tidak nyampe di Unpad misalkan ilmu komunikasinya, maka biasanya kita rekomendasikan di PTN lain mau tidak gitu. Kalaupun dia tidak mau di PTN lain, tetap maunya di Unpad misalkan, maka biasanya kita merekomendasikan jurusan lain yang masih serumpun dengan ilmu komunikasi tetapi dia masih memungkinkan masuk, mau atau tidak. Jadi ada hal yang dipertimbangkannya cukup banyak gitu ya. Dan kapan nilai mana yang bagus ya untuk diambil sebagai rekomendasi? Biasanya kita tidak hanya mengambil satu kali tryout saja. Ya, oh ini saja nih, oh tidak. Tapi kita ngelihat secara keseluruhannya, kita baca semuanya sebagai satu kesatuan. Mana peak-nya, mana bawahnya. Atau kita mau ambil rataannya saja. Ya, atau siklusnya dia bagus dari awal naik gitu ya, terus naik. Tapi kok di akhir-akhir dia turun terus gitu ya, mendekati ujian tryout yang sebenarnya dia turun terus. Nah, itu juga bisa sebagai pertimbangan. Jadi nanti ayah bunda dalam rekomendasi itu tidak sesimpel itu, nanti akan banyak pertimbangan. Intinya kita akan membaca secara utuh begitu. Jadi ada hal-hal yang banyak untuk dipertimbangkan. Baik. Baik, Kak. Baik. Mengerti. Ya. Terima kasih. Artinya pertimbangan tidak hanya satu sisi saja Kak ya, ada banyak pertimbangan juga sehingga memang diharapkan sih siswanya hasil TO dari siswanya ini valid Kak ya, sehingga nanti pada saat kita memberikan konsultasi pilihan jurusan juga jadi lebih mudah ya, karena seringkali ada yang siswa awal-awal ngerjainnya asal-asal gitu guys. 3 TO asal-asal, 4 TO berikutnya baru mulai serius, atau ada yang 1-2 serius kemudian sisanya asal-asal gitu. Sehingga jadi nggak valid. Nah, kayak gitu gimana, Kak? Ya itu nanti tergantung dari konsultan di lokasi masing-masing Ibu. Ya, biasanya terbaca kalau misalkan dia asal-asalan, Bunda. Itu kelihatan dari konsistensi nilai dia dan mana yang tidak konsisten, jomplang sekali gitu. Saya sering mengkonfirmasi kepada siswa yang nilainya jomplang. Ini kenapa nilaimu kok yang ini jelek banget gitu? Iya Kak, saya asal-asalan. Kenapa asal-asalan? Capek saya kerjainnya gitu. Nah, biasanya ada kita bisa membaca itu dari statistiknya dia kan, data statistiknya itu bisa kebaca. Yang kemampuannya nggak mungkin sampai jomplang begitu ya, harusnya di atas, atau dia terlalu berlebih gitu misalkan, over misalkan, itu bisa kebaca kan insya Allah. Begitu Kak. Baik. Gitu Mama Luki? Iya Kak, iya terima kasih ya. Ada pertanyaan lagi dari ayah bunda? Tampaknya cukup ya. Baik, alhamdulillah. Kalau memang cukup, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Dan di chat ada tuh Pak, panjang banget ya? Itu yang chat saya Kak. Oh, chat udah. Ya, itu. Oh, Pak Rija. Iya. Materinya bisa di-share nggak Pak? Untuk materi yang disampaikan pembicara Pak ya? Iya. Ya, gimana Kak? Iya, nanti saya sampaikan ke Kak Riza. Baik. Nanti bisa di-share Pak.
Nanti kita akan sampaikan ke masing-masing lokasi. Oke, terima kasih. Baik, sekalian Oh juga iya Pak, dengan ada reportingnya. ada bagi rapot nggak selama di NF? Rapot selama itu nggak ada ya? Di NF ada rapor nggak Kak? Bikin rapor nggak buat ini siswanya? Raportnya pakai wali kelas virtual, Bunda. Oh Jadi gitu wali ya. kelas virtual itu ya itu sudah ada semua rapor siswa. Gitu. Berarti Jadi nanti memang harus disampaikan ke orang tua ya? Ada laporan yang harus disampaikan ke orang tua? ya Atau kita kalau secara personal sebenarnya kita udah memberikan kemudahan kepada orang tua dengan menggunakan wali kelas virtual ini. Jadi kita tidak perlu minta lagi ke Nurul Fikri, bisa langsung akses online di rumah. Nanti diajarkan cara aksesnya. Jadi di situ sangat lengkap nanti data siswanya. Gitu, Bunda. berarti kita yang minta ya, kita yang mengakses gitu ya. Iya, nanti yang akses nanti diajarkan sama stafnya insya Allah di grup. Oke, mungkin. terima kasih. Sama-sama Bunda. Baik, cukup ya. Alhamdulillah. Semoga penjelasan dari Kak Roni sudah bisa membuat penjelasan yang ada di pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala ayah bunda sekalian terjawab, dan semoga dengan itu juga kita bisa lebih semangat ya, ayah bunda bisa lebih semangat memberikan arahan dan juga pilihan jurusan ke anak-anaknya. Baik, saya rasa cukup Kak ya, kita sudah 1 jam lebih. Itu terima kasih Kak Roni atas kehadirannya, dan ayah bunda juga terima kasih atas kehadirannya. Kita akhiri pertemuan kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Wa iyyakum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak ya, live ya. Silakan ya. Izin live Kak. Ya, silakan Ibu.